bumi memanas tengah menjadi perbincangan hangat dalam beberapa pekan belakangan. Cuaca panas ekstrim melanda sejumlah negara di dunia. Tiongkok, Thailand, dan Indonesia mencatatkan suhu yang sangat tinggi akhir-akhir ini. Di kawasan Asia, Bangladesh menjadi negara dengan peningkatan suhu tertinggi, yaitu 51,2 derajat Celcius. Sementara Indonesia mencatatkan suhu tertingginya di angka 37,2 derajat Celcius. Berkaitan dengan itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebut Indonesia perlu mewaspadai ancaman kekeringan. BMKG bahkan memperkirakan fenomena El Nino dapat terjadi di Indonesia pada bulan Juni hingga Oktober tahun 2023. El Nino merupakan fenomena naiknya suhu bumi akibat memanasnya permukaan laut Samudra Pasifik, sehingga El Nino dapat memicu kemarau panjang serta minim curah hujan yang berdampak pada ketahanan pangan. Mengantisipasinya terjadi fenomena El Nino, Komisi 4 DPR RI mengingatkan pemerintah, yaitu Kementerian Pertanian, untuk memastikan cadangan pangan, termasuk membangun sistem pertanian yang adaptif. Sebab kemarau panjang akibat fenomena El Nino diprediksi dapat menurunkan produksi pertanian dari 15 sampai 45%. Untuk para petani, kami menginginkan adanya dorongan untuk praktek-praktek pertanian adaptif. Misalnya menggunakan tanaman penaung untuk mengurangi evaporasi di cuaca yang lebih panas. Antisipasi perubahan jadwal tanam, karena tentu perubahan cuaca membuat jadwal tanam ini tidak bisa seperti biasanya. Kemudian antisipasi kekeringan dengan memonitor terus kelembapan tanah. Mungkin perlunya ada praktek-praktek yang adaptif terhadap perubahan iklim. Memastikan stok beras hingga 6 bulan ke depan menjadi salah satu langkah untuk mengantisipasi kemarau panjang. Namun, di sisi lain, Komisi 4 juga mendorong pengoptimalan produk pangan alternatif pengganti nasi, seperti singkong dan jagung, sehingga masyarakat tidak bergantung pada satu jenis makanan pokok. Prediksi El Nino ini kan sudah di depan mata. Dan menurut saya yang harus dan penting dan segera dilakukan oleh pemerintah dan semua stakeholder tentunya, petani juga harus aware terhadap itu, adalah bagaimana bisa mengadaptasi, karena kalau cuaca ini kan nggak bisa kita rubah, yang bisa adalah bagaimana kita mensiasati. Kita nggak bisa memaksakan kalau misalnya beras terus nggak bisa, ya banyaklah alternatif makanan-makanan yang bisa dikonsumsi. Tak hanya menguatkan sistem pertanian, di masa sekarang, strategi menjaga pangan juga dapat dilakukan lewat modifikasi cuaca. Untuk itu, Komisi 5 DPR RI menekankan pentingnya koordinasi pemerintah dengan BMKG dalam memitigasi musibah kekeringan. Ini harus diantisipasi, oleh karena itu saya menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan koordinasi mitigasi El Nino ini dengan cara melakukan modifikasi cuaca, modifikasi iklim, apakah itu dengan hujan buatan dan tentu kami berharap itu ada anggarannya, karena tadi Bu Kepala BMKG mengatakan bahwa anggarannya tidak di BMKG tentu kami itu pasti kan berarti lintas kementerian atau lintas lembaga, sehingga kami berharap agar pemerintah memastikan bahwa warning yang sudah disampaikan dengan baik oleh Bu Kepala BMKG itu bisa diantisipasi dan kemudian melakukan mitigasi semaksimal mungkin. Artinya, menjaga pangan dari ancaman El Nino bukan hanya soal mengelola penggunaan air ataupun sistem tanam, tetapi juga perlu mengidentifikasi daerah yang berpotensi terdampak El Nino sehingga dampak kemarau panjang dapat diminimalisir. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.